Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor Monitor Ketua. Gimana kabarnya dulurku semua? Yang lagi nonton jangan lupa subscribe-nya, dan yang lagi ngising jangan lupa ceboknya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan takut salah, takutlah kalau kamu nggak tahu apa yang salah. Perfect. India he, India he. Sabar, bisa sabar nggak kalian ini? Mari kita mengalor film yang satu ini, dijamin sangat mantap, wow banget plot twistnya lur. Dan kalian wajib fokus panjang film ya lur ya. Yaitu Anwe Sipin Kandetum tahun 2024, mengisahkan tentang seorang polisi jujur dan cerdas yang mengusut dua kasus pembunuhan di waktu yang berbeda dengan bantuan 3 rekan polisi jujur lainnya. Silakan ditebak pelakunya kalau bisa. Jadi langsung kita ke requestan pertanyaan sembelihe dari dulurku Kix Grafia ya. Cak, aku mau nanya soal ujian. Duh bentar, sakit perut Cak. Oh gitu ya. Tak doain mulus 24/7 Anda lur. Monggo sketsaken. Berlatar pada tahun 1994 di kota Kottayam, India he, yang memang banyak area hutan he. Film diawali dengan petugas polisi yang sangat jujur, tegas, tangguh, berwibawa, dapat diandalkan, yaitu Anan Narayanan, yang hari itu datang ke kantor Polres karena diberhentikan sementara alias disuspend karena suatu masalah. Masalah apa yang sebenarnya dialami oleh Anan? Mari kita mundur ke 8 bulan yang lalu saat Anan masih menjabat sebagai inspektur polisi di sebuah polsek. Semua laporan warga selalu ditangani Anan dengan baik, kasus kecil maupun besar, yang membuat masyarakat sangat hormat kepada Anan lur. Selain itu Anan juga memiliki rekan-rekan kerja yang juga polisi jujur, yaitu Sena, Kabir, dan juga Suku. Sampai suatu hari ada seorang bapak-bapak bernama Matan yang ditemani oleh Pak RT datang melapor ke kantor polisi karena putri keduanya yaitu Lovely telah menghilang sejak kemarin. Lovely yang berusia 18 tahun kuliah di Universitas Natakam, dan kemarin dia berangkat ke kampus untuk mengambil kartu ujian semester. Awalnya Matan mengira Lovely sedang belajar bareng teman-teman kampusnya untuk persiapan ujian, tapi kok ditunggu sampai malam nggak pulang-pulang ya kan? Dan ketika Matan bertanya ke teman-teman Lovely, mereka mengatakan jika Lovely memang terlihat di kampus, namun tidak ada belajar kelompok. Mendengar itu Anan pun agak terkejut sebab belum pernah ada kasus orang hilang di desa tersebut. Karena setiap PP ke kampus Lovely selalu menggunakan bis, mereka semua akhirnya mendatangi tempat Lovely biasa menunggu yang berjarak sekitar 1 kiloan dari rumah Matan dan terdapat warkop di depannya. Sesampainya di sana, Anan pun bertanya ke pemilik warkop yang menjelaskan jika kemarin saat Lovely turun dari bis, terdapat 2 mahasiswa kampus lain yang memang sering nongkrong di sana, dan kedua remaja itu terlihat mengikuti Lovely. Setelah itu mereka semua akan menyusuri jalan pulangnya Lovely, dan Anan sempat membayangkan apa yang terjadi, yaitu Lovely yang digoda oleh 2 remaja tersebut. ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് മാത്തഞ്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട്? 1 കിലോമീറ്റർ സാർ. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഹോമിയോ കോളേജ് ലവലി പോയതിന് പിന്നാലെ അവർ സാറേ Ternyata kedua remaja itu ngontrak bersama teman-teman kampusnya di sebuah rumah yang jalannya selalu dilewati oleh Lovely. Setelah mereka semua disuruh berbaris, Pak Warkop pun langsung memberitahu siapa 2 mahasiswa yang sering nongkrong di warungnya, dan mereka segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kedua mahasiswa ini pun mengaku memang saat itu mereka menggoda Lovely lur, tapi ketika ada tukang pentol lewat mereka pun langsung pergi dari sana. Melihat gestur kedua mahasiswa itu, Anan pun tahu jika mereka berkata jujur, namun Anan tetap memerintahkan anak buahnya untuk mencari bapak-bapak pentol dan memverifikasi pernyataan 2 mahasiswa itu. Insting Anan mengatakan jika Lovely mungkin saja sudah terbunuh, dan Sena diperintahkan untuk menyisir semua tempat di sekitar jalan pulang Lovely seperti sumur, rumah-rumah, area hutan, rawa-rawa, semak-semak, dan lain-lain lur. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുളങ്ങളും കിണറുകളും ഒക്കെ അരിച്ചു പറക്കണം. അതിരിക്കട്ടെ.
Setelah itu Anan datang ke rumah Matan untuk mengecek seisi rumah dan ternyata Lovely adalah anak religius yang sering datang ke biara. Anan juga menginterogasi ibu Lovely, kakaknya yaitu Blessy dan juga adiknya yaitu Nicely. Dari keterangan mereka, Lovely hanya dekat dengan kakak adiknya. Dia tidak memiliki teman di sekitar sana dan biasa pulang dari kampus mentok-mentok maghrib lah lur. Selanjutnya Anan OTW ke biara yang sering didatangi oleh Lovely dan jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah Pak Matan untuk bertanya ke pastor bernama Thomas di sana apakah kemarin Lovely mampir ke biara. Akan tetapi para polisi dihadang oleh jemaat di sana karena menurut mereka seorang pastor tidak boleh diinterogasi seenaknya. Gak pakai lama Anan langsung menampar salah satu jemaat yang terus menghadang. Kericuhan pun sempat terjadi dan akhirnya mereka dilerai oleh atasan Anan yaitu Sures. Tak lama kemudian Kabir pun datang untuk menginfokan bahwa telah ditemukan mayat yang terbungkus karung di seonggok sumur terbengkalai. Dan inilah, carilah dan kamu pasti akan menemukannya. ചാക്കി കിട്ടിയ നിലയിൽ ഒരു ബോഡി കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Iya, mayat Lovely akhirnya ditemukan dan kaki tangannya terikat sobekan sarung berwarna biru. Sures yang emosi pun sempat memukuli kedua mahasiswa agar mereka mengakui pembunuhan itu. Akan tetapi Anan menjelaskan bahwa penjual pentol sudah memberi kesaksian yang sama, yaitu Lovely berjalan melewati kontrakan para mahasiswa. Namun Sures menganggap bisa saja kedua mahasiswa itu lanjut mengejar Lovely setelah Pak Pentol lewat. Dan karena kasus ini sangat sensitif, maka yang akan bertanggung jawab terhadap penyelidikan adalah Wakapolres bernama Alex. Meski sudah diwanti-wanti agar tidak bertindak bodoh lagi, Anan tetap melanjutkan investigasi dengan caranya sendiri, mulai dari membuat denah di sekitar rumah Matan, juga kembali menelusuri jalanan di dekat TKP. Setelah itu Alex pun datang dan saat ngobrol empat mata dengan Sures, Alex mengatakan jika polisi tidak boleh mengusik Pastor Thomas karena beliau adalah teman baiknya pejabat setempat. Selain itu kedua mahasiswa yang ditangkap adalah anak dari keluarga kaya raya dan salah satunya adalah ponakan dari kerabat dekatnya Alex. Maka dari itu Alex pun meminta agar kedua mahasiswa itu segera dilepaskan. Ya tipe-tipe polisi gampang disogok dan tolol lah dia ini lur. Polisi India yang kayak begini maksudnya ya. Setelah itu Anan menjelaskan analisanya kepada Alex dengan denah yang sudah digambar bahwa kemungkinan Lovely tidak dibunuh di sumur terbengkalai melainkan di suatu tempat saat dia OTW pulang, lalu mayatnya dibuang di sumur dekat biara dan akhirnya mengalir sampai ke sumur terbengkalai lur. Karena terakhir kali Lovely terlihat yaitu setelah melewati kontrakan para mahasiswa dan jarak dari sana ke sumur terbengkalai sekitar 500 meter yang mana itu terlalu jauh untuk membawa mayat Lovely dan warga pasti ada yang melihatnya ya kan. Akan tetapi Alex tidak menggubris analisa Anan, bahkan mengancam karirnya akan hancur jika masih sok menyelidiki atau mengganggu Pastor Thomas. Jelas Anan hanya bisa memendam emosinya melihat Alex yang begitu arogan. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ യൂണിഫോമിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നീ അനുഭവിക്കും. കേസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ. താൻ തന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. തന്റെ അപ്പനും പോലീസുകാരനായിരുന്നില്ലേ? Alex pun melanjutkan penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak. Terlihat si anjing yang menggonggong ke arah biara dan Anan pun semakin yakin ada sesuatu yang janggal dengan biara tersebut. Selain itu anjing juga menggonggong ke rumah mantan preman yang sudah tobat, sebut saja Dargombes. Lalu sekembalinya ke kantor polisi, Alex memberikan laporan ke Anan yang menunjukkan bahwa di hari Lovely dibunuh, Pastor Thomas sedang pergi keluar kota. Dan itu artinya Anan tidak perlu repot-repot menyelidiki biara yang terus dia curigai. Setelah itu si penjual pentol dipanggil dan Alex pun bertanya apakah dia pernah melihat sarung biru itu di sekitar rumah Matan. Dengan sangat yakin penjual pentol menjawab jika dia pernah melihat sarung itu di rumah Dargombes, si mantan preman. Saat itu juga kepolisian pun mendatangi rumah Dargombes dan karena dia mengaku sarungnya yang seperti itu
hilang 2 hari lalu, Dargombes pun langsung diseret ke kantor polisi. Jelas Dargombes emosi karena diperlakukan sangat kasar dan dituduh yang tidak-tidak hanya karena dia mantan preman. Begitu pula dengan Anan yang merasa iba saat melihat anak Dargombes sampai menangis. Di kantor polisi, Dargombes terus disiksa, namun dia tetap mengaku tidak melakukan pembunuhan. Sementara di kediaman Matan, upacara duka atas meninggalnya Lovely diadakan dan jenazahnya lanjut dimakamkan. Lalu di malam harinya, Matan yang ditemani oleh tetangganya mendatangi rumah Anan untuk memberitahu bahwa Dargombes kenal baik dengan Anan dan tidak mungkin dialah pelakunya. Anan juga memberitai bahwa tetangganya itu sempat melihat Lovely Lur masuk ke biara di hari kejadian saat sore hari. Akhirnya petunjuk penting telah didapatkan Lur bahwa Lovely terakhir kali terlihat berada di biara. Karena Alex tidak akan menyetujui penyelidikan di biara, Anan pun akhirnya nekat menggunakan caranya sendiri, yaitu menyuruh seseorang untuk berpura-pura mencuri di biara sampai Pastor Thomas melihat aksinya. Lalu di pagi harinya Anan dan timnya membawa pencuri itu ke biara dengan alasan semalam pencuri itu menabrak polisi patroli dan langsung ditangkap. Maka dari itu tim polisi harus melanjutkan penyelidikan di biara untuk mengumpulkan bukti-bukti pencurian. Dan ya, dengan cerdiknya Anan pun berhasil melakukan olah TKP di sana. എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് ഫാദർ. Selain itu, Anan juga melakukan olah TKP di sumur dekat biara dan temuan-temuan di 2 lokasi itu segera dicek ke laboratorium. Begitu hasilnya sudah keluar, dokter forensik menjelaskan ke Anan bahwa dia sangat yakin Lovely telah dibunuh di biara tersebut karena jaringan kulitnya ditemukan di area dapur serta beberapa rambut dan sidik jari milik Lovely yang kemungkinan saat itu Lovely sedang memberontak. Namun yang menguaukan terdapat rambut pria beserta sidik jarinya, juga rambut wanita beserta sidik jarinya, yang mana itu bukan milik Lovely. Mendengar penjelasan tersebut, Anan pun lanjut mengolah TKP di rumah Matan dan kini dia pun tahu rambut wanita lain itu milik siapa. Setelah itu Anan menuliskan kasus Lovely secara detail dari awal sampai akhir berikut temuan-temuannya. Lalu berkas tersebut diberikan langsung ke Pak Kapolres Raja Gopal yang alhamdulillahnya beliau ini jujur Lur. Anan mengatakan juga selama penyelidikan dia sering melawan protokol atau perintah dari atasannya, namun Anan tetap melakukan investigasi demi mengungkap kebenaran. Begitu membaca berkas-berkas tersebut, Pak Raja Gopal sangat terkejut mengetahui faktanya dan dia pun mendukung Anan secara penuh. Sesuai perintah Raja Gopal, esok harinya Anan dan kepolisian membawa Pastor Thomas ke kantor. Begitu pula dengan seorang wanita yang telah ditangkap dan dia sudah mengakui semua perbuatannya. Beberapa saat kemudian Pak Kapolda pun datang karena kasus ini ramai diberitakan dan peran Kapolda juga sangat dibutuhkan. Anan dan Raja Gopal pun menjelaskan tentang kasus itu, termasuk temuan rambut wanita yang sama, yaitu di biara, di sumur dekat biara, dan juga di rumah Matan. Ternyata Lur, rambut wanita yang dimaksud adalah എന്തായി പ്രതിയെല്ലാം സമ്മതിച്ചു. മൊഴി ഡീറ്റെയിൽ ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. Ya, rambut wanita itu ternyata milik Blessy alias kakak dari Lovely Lur. Polisi kini sudah mengetahui kronologi pembunuhannya dari pengakuan yang diceritakan oleh Blessy. Dan beginilah fakta sebenarnya dari kasus pembunuhan Lovely. Bahwa di H-1 Lovely dibunuh, malam itu ponakan Pastor Thomas yaitu Denny datang dari luar kota untuk menginap di biara mumpung libur kuliah. Denny sudah
sering nginep seperti itu setiap liburan karena sebentar lagi dia juga akan ditasbihkan menjadi imam biara. Lalu keesokan paginya Pastor Thomas pergi untuk menghadiri acara rapat bersama pastor-pastor lainnya, dan di saat biara kosong itulah Danny berasa lole dengan Blessy karena diam-diam mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Namun sore harinya saat Blessy akan pulang, dilalah Lovely datang ke sana dan memergoki Blessy dengan Danny. Ternyata Lovely sudah mencurigai, sudah mengendus hubungan mereka, dan sore itu dia datang ke biara untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Jelas Lovely akan melaporkan ke ayahnya juga ke Pastor Thomas karena Danny yang sebentar lagi akan menjadi imam harusnya malu dengan hubungan itu, apalagi sampai berasa lole, ya kan? Sampai akhirnya terdengar suara abang-abang tukang pos, dan Danny yang panik pun langsung membekap Lovely masuk ke dalam rumah. Blessy pun terus memantau dari jendela, sedangkan Danny masih membekap Lovely agar tidak berteriak. Namun tanpa sadar pembekapan itu terjadi terlalu lama, yang akhirnya Lovely pun mati kehabisan nafas. Apa nggak panik mereka berdua, ya kan? Mampus kapok mukapan. Dan karena bingung harus berbuat apa, untuk sementara mayat Lovely pun disembunyikan di bawah meja dapur. Setelah itu Blessy pulang dengan perasaan campur aduk dan sempat melihat sumur dekat biara. Perasaan Blessy sangat tidak tenang saat makan bareng kedua ortu dan adiknya. Mereka juga khawatir dengan Lovely yang nggak pulang-pulang. Dan di malam harinya Blessy pun nekat keluar rumah diam-diam, lalu mengambil sarung biru Dargombes yang kebetulan dia lihat untuk mengikat tangan dan kaki Lovely, sekalian untuk memfitnah Dargombes agar menjadi tersangka. Selanjutnya Lovely dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke sumur dekat biara sesuai saran dari Blessy, yang akhirnya mayat Lovely pun terbawa arus sampai sumur terbengkalai, lur. Keesokan harinya Pastor Thomas yang sudah kembali tidak menemukan Danny di biara karena sudah balik ke kota tanpa pamitan. അന്ന് രാത്രി തോമസ് അച്ഛൻ അരമനയിൽ നിന്ന് അനന്തരവൻ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And you should be very careful on the further moments of this. Kini Anan sudah mendapat dukungan dari Kapolres Raja Gopal dan juga Pak Kapolda. Lalu bersama tim andalannya yaitu Sena, Kabir dan Suku, mereka akhirnya menangkap Danny di asrama kampus. Sedangkan Pastor Thomas hanya bisa pasrah melihat nasib ponakannya. Hari itu Danny ditahan di sel kantor dengan pengawasan ketat. Dia tidak mau makan dan sangat ketakutan karena sebentar lagi akan dijatuhi hukuman. Lalu esok paginya Danny pun dibawa ke pengadilan yang sudah dipenuhi oleh awak media dan jemaat biara yang tidak terima dengan penangkapan Danny. Tapi tiba-tiba ketika akan masuk ruang sidang, saat ada kesempatan Danny pun langsung mendorong Anan dan berusaha kabur. Anan, Sena, Kabir dan Suku segera mengejar. Danny sempat bersembunyi di bajai, namun lagi-lagi dia berhasil lolos sampai ke rel kereta. Dan inilah yang terjadi, lur. Iya, Danny sengaja bundir dengan menabrakkan dirinya ke kereta karena sangat merasa bersalah dan tidak ingin menghabiskan hidupnya di penjara. Jemaat biara pun berbondong-bondong demo dan terus memojokkan pihak kepolisian yang diliput banyak media karena menurut mereka Anan dan 3 rekan timnya lah yang membunuh Danny. Sampai akhirnya pengadilan menjatuhkan sanksi kepada Anan, Sena, Kabir dan Suku, yaitu diberhentikan sementara dari kepolisian dalam jangka waktu yang cukup lama karena dianggap lalai hingga terdakwa tewas. ഡീക്കൺ നഥാനിയൽ ജോൺസൺ എന്ന ഡാനി സമാജൻ ഗുരുതരമായ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച കൊണ്ടും റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടാനിടയായതും മേൽപ്പറഞ്ഞ സേനാംഗങ്ങളെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സാറിനകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു.
Singkat cerita kita pun sampai di awal film Lur, yaitu beberapa bulan setelah insiden kematian Denny atau tepatnya di tahun 1994. Ternyata Raja Gopal berhasil meyakinkan banyak pihak untuk mengurangi masa hukuman Anand dan timnya asalkan mereka mengusut kasus pembunuhan di suatu desa, sebut saja Desa Sukamakmur, yang sudah terjadi 6 tahun lalu, di mana korbannya adalah seorang wanita bernama Sri Devi. Sejak kasus itu terjadi Lur, polisi setempat maupun Biro Investigasi India yaitu CBI tidak bisa menemukan pelakunya. Maka dari itu Raja Gopal ingin Anand dan timnya mengusut kasus tersebut sampai tuntas agar publik kembali menghormati dan mempercayai mereka. Namun karena masih disuspend, Anand and the gang akan bekerja tanpa bantuan dari kepolisian dan tanpa memakai seragam. Anand pun langsung menerima tugas tersebut dan membicarakan ke Sena, Kabir, dan Suku. Mereka bertiga pun juga setuju menyelidiki kasus itu karena mereka bisa bergerak bebas tanpa harus mengikuti aturan siapapun. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കില്ലേ? പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സാർ എനിക്കും തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോ കേസ് തെളിഞ്ഞില്ലേലും നമുക്കൊന്നുമില്ല. Esok harinya orang-orang Desa Sukamakmur sudah mengetahui kedatangan tim investigasi baru yang akan mengusut kasus kematian Sri Devi. Ternyata 6 tahun lalu saat polisi setempat melakukan penyelidikan, mereka sering menyiksa para warga fisik maupun mental yang tidak akan pernah bisa dilupakan dan meninggalkan trauma. Sampai sekarang mereka sangat membenci polisi dan tidak akan pernah mau bekerja sama. Bahkan Pak Kades yaitu Pailo mewanti-wanti warga untuk berani melawan tim investigasi baru yang akan dikirim ke sana dan jangan memberikan informasi apapun terkait kasus Sri Devi. Pailo juga mengetahui jika 4 polisi yang dikirim adalah petugas-petugas brutal karena dianggap membunuh tersangka di kasus sebelumnya. Sampai udah nyebar beritanya ya kan Lur. Selain itu orang kaya di sana yaitu Pak Nandan yang pernah mendapat penghargaan dari negara dan juga pemain teater terkenal menyampaikan agar para warga harus memiliki sikap dan tidak boleh menuruti begitu saja kemauan polisi. Di lain sisi Anand dan timnya sudah sampai di Desa Sukamakmur dan setelah mendengar semua pengumuman tadi, meski sekarang warga satu desa akan menghalanginya, namun Anand tidak jiper dan akan tetap menyelidiki kasus sampai tuntas. എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയോ ഒലക്കുണ്ട് ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തെയും പ്രിയമുള്ളവരെ പെടേണ്ടത് എതിർക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. Mereka berempat pun pergi ke rumah pensiunan Kapolsek setempat yaitu Rafin untuk silaturahmi. Dan Rafin mengakui jika 6 tahun lalu polisi setempat memang memukuli warga desa. Tak lama kemudian Pailo dan para warga pun datang untuk mewanti-wanti jika polisi menyiksa mereka lagi, maka warga tidak akan segan-segan untuk menghabisi Anand dan timnya. Percekcokan pun sempat terjadi Lur, dan Anand segera melerai mereka sekaligus memperkenalkan dirinya. Anand berjanji tidak akan menyiksa warga dalam proses penyelidikan dan berharap kasus Sri Devi bisa segera diselesaikan. Akan tetapi Pailo tidak percaya begitu saja dan tetap menyuruh warganya untuk waspada. Setelah itu Rafin mengantar Anand DKK ke rumah dinas dan saat OTW Rafin menceritakan tentang kasus Sri Devi. Jadi Lur, Sri Devi memiliki ortu bernama Podian dan Reva. Namun ternyata Podian sering menyiksa Reva bertahun-tahun lamanya, yang akhirnya Reva melaporkan suaminya ke polisi dan Podian pun diusir dari rumah, namun dia masih tinggal di Desa Sukamakmur. Sejak saat itu Reva pun bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi Sri Devi seorang diri. Di lain sisi Sri Devi suka membaca novel-novel percintaan, dan karena Sri Devi adalah gadis yang cantik serta semelehoy, banyak pria desa yang naksir. Salah satunya adalah Setu. Namun Sri Devi selalu menolak pria-pria itu dan orang-orang pun menduga Sri Devi sudah memiliki kekasih, namun tidak ada yang tahu siapakah pria itu. Sampai suatu malam Lur, Sri Devi menulis surat untuk ibunya yang mengatakan bahwa dia harus pergi dari rumah untuk tinggal bersama pria yang dia cintai. Akan tetapi keesokan paginya saat Rafin OTW ke rumah, dia pun sangat terkejut ketika mendapat laporan bahwa Sri Devi ditemukan tewas di perkebunan karet.
ഞാൻ പോവാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളോടൊപ്പം. പറങ്ങോടമ്പുള്ളയുടെ തോട്ടത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശവം കിടക്കുന്നെന്ന്. ആ മരത്തുമ്മ ചോരയുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ അറിയിച്ചു. അറിയിച്ചു. എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു കൊലപാതകം ആരാണാവോ ചെയ്തത്? Sontak pembunuhan itu pun menggegerkan warga yang selama ini hidup adem ayem tentram loh jinawi, dan Bu Reva pun sangat terpukul melihat jasad putrinya. Tak lama kemudian datang atasan Rafin yang panggil saja Mukidi dan akan bertanggung jawab terhadap penyelidikan kasus itu. Mukidi pun menuduh Govindan sebagai pelakunya karena dia yang menemukan jasad Sri Devi pertama kali, dan Govindan juga terlihat ketakutan. Investigasi aja belum, bukti juga nggak ada, langsung aja nuduh blok. Bukan hanya itu, tapi Mukidi juga terus menyiksa Govindan, juga 10 pemuda desa termasuk Setu yang naksir dengan Sri Devi, sampai ada yang mengakui pembunuhan tersebut. Bahkan Pailo juga sempat dicabut dari jabatan kadesnya hanya karena dia tidak terima dengan kebrutalan Mukidi. Lalu setelah jasad Sri Devi diotopsi, yang menguaukan adalah dia sedang dalam kondisi hamidun 3 bulan lur. Nah loh, siapakah kekasih Sri Devi sebenarnya? Kita terusin dulu aja alurnya ya. ശ്രീദേവിയുടെ പിന്നാത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു. ശ്രീദേവിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകനെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കേസ് ഡയറി ഞാനത് വായിച്ചിരുന്നു. ശ്രീദേവി 3 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു. Rafin lanjut menjelaskan bahwa setelah itu kepolisian sampai memberi hadiah 5.000 rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi terkait kasus Sri Devi. Namun tidak ada warga yang memiliki informasi penting. Sampai akhirnya Govindan kembali dituduh, dan karena sudah merasa tertekan juga selalu dijadikan kambing hitam, mirisnya Govindan bundir di belakang rumahnya. Sejak saat itulah warga sangat murka dan begitu membenci kepolisian sampai melempari rumah Rafin dengan batu. Lalu 6 bulan kemudian pemerintah menyuruh CBI untuk menangani kasus Sri Devi, dan Rafin membantu mereka mengumpulkan informasi yang akhirnya penyelidikan membawa mereka ke Godan, pemilik perkebunan karet tempat ditemukannya mayat Sri Devi. Kecurigaan CBI muncul karena Godan adalah pria hidung belang yang suka menggoda wanita. Selain itu 6 tahun yang lalu atau di tahun 1988 hanya 4 rumah di desa itu yang memiliki TV. Salah satunya adalah rumah Godan lur, dan banyak anak-anak maupun remaja yang nonton bareng di sana, termasuk Sri Devi. Saat Godan diinterogasi, dia pun beralasan sedang pergi ke pernikahan saudara di malam saat Sri Devi dibunuh. Meski begitu polisi hampir menyimpulkan jika Godanlah pembunuhnya, namun ketika dites kesuburan ternyata spermi Godan hasilnya negatif lur. Pada akhirnya Godan pun dibebaskan karena dia tidak mungkin mengtekdungkan Sri Devi ya kan. Lalu kasus pun dihentikan begitu saja karena tidak ditemukan petunjuk lagi. Setelah menjelaskan semua kronologi kasus Sri Devi, Pak Rafin pun pamit pulang dan berharap Anan serta timnya dapat menyelesaikan kasus tersebut. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവായി. അവൻ കഴിയില്ലെന്നാ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആരൊക്കെയോ കേസ് CBI ഏൽപ്പിക്കാൻ, അതൊന്നും ഇന്ന് എത്തിയില്ല. ഇതിന്റെ അന്വേഷണം കൃഷ്ണനുണ്ണി സാറിന്റെ സർക്ഷണം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു. യുക്തി പോലെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. Esok paginya setelah sarapan, Anan and the gang pergi ke rumah Reva, dan Reva menjelaskan jika dia tidak tahu siapa kekasih Sri Devi. Lalu mereka berempat pun mengecek novel-novel yang dulu sering dibaca oleh Sri Devi, dan Sena pun menemukan amplop surat di selipan salah satu novel yang dikirim oleh sahabat Sri Devi bernama Leha saat dulu masih bekerja di kota Mumbai. Dari sana Anan dan Sena pun mendatangi Leha di rumahnya yang mengatakan jika dulu dia memang bekerja di luar kota yaitu Mumbai. Leha dan Sri Devi beberapa kali saling mengirim surat, dan Leha ingat di salah satu surat yang dikirim Sri Devi pernah bertanya bagaimana lingkungan di kota dan cara agar bisa bekerja di luar kota. Sebelum pergi Anan pun meminta Leha untuk memberitahu informasi apapun yang dia ingat karena kekasih misterius Sri Devi yang telah menghamidunkannya pasti berkaitan dengan pembunuhan tersebut.
Lalu Anan pun menjelaskan teorinya ke Sena bahwa kemungkinan kekasih Sri Devi juga bekerja di luar kota, dan itulah kenapa Sri Devi kabur dari rumah serta pernah mengirim surat ke Leha yang bertanya seputar perkotaan, ya kan, karena dia ingin tinggal bersama kekasihnya yang merantau. ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ എന്നും ചാൻസുണ്ടോ എന്നും എഴുതി ചോദിച്ചായിരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ കാമുകൻ മറ്റേ ഭാഷയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ അത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും. Setelah itu Anan dan Sena mendatangi Pahilo di kantornya untuk bertanya siapa sajakah remaja desa yang bekerja di luar kota. Ternyata Pahilo memiliki catatan tahunan lengkap data-data remaja tersebut, namun jelas dia tidak mau menyerahkannya ke Anan karena sejak awal memang si Pahilo tidak mau membantu kepolisian, ya kan Lur. Sena pun sempat emosi namun langsung ditenangkan oleh Anan yang mengajaknya pergi dari sana. Keesokan paginya Anan mendatangi bapak-bapak CBI yang 6 tahun lalu mengusut kasus tersebut. Anan pun mendapat informasi baru bahwa kekasih Sri Devi memang bekerja di luar kota dan mereka sering berkomunikasi melalui surat. Namun ketika Pak CBI akan menginterogasi tukang pos yang sebut saja Ngateman, ternyata sudah hilang ingatan hampir seluruhnya Lur. Karena beberapa hari setelah Sri Devi ditemukan tewas, Ngateman mengalami kecelakaan yang membuatnya koma sangat lama dan fungsi otaknya pun menurun drastis. Namun karena kasus ini sudah 6 tahun berlalu, tidak ada yang mengetahui di mana Ngateman sekarang dan bagaimana kondisinya. ഈ പോസ്റ്റ്മാനും അയാൾ കോമയിലായി. അവിടെ വെച്ചാണ് എന്റെ അന്വേഷണം. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചെറുവള്ളിക്ക് വെളിയിൽ അവൾ അയാൾക്ക് പോസ്റ്റ്മാനെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കും. ചിലപ്പോ അയാൾ ആ കട്ടോ. Saat sedang memikirkan cara mengambil berkas-berkas di kantor Kades, dilalah tanpa sengaja Anan meletakkan kaca pembesar di atas amplop surat milik Leha yang dikirim untuk Sri Devi. Anan pun melihat stempel bertuliskan kota Gurgaon di amplop tersebut, padahal alamat yang diterterakan Leha adalah Mumbai, ya kan? Begitu ditunjukkan ke Leha, anehnya dia mengaku tidak pernah menulis surat tersebut, Lur. Tulisan tangan di dalamnya juga bukan tulisan Leha, dan Leha tidak pernah mengirim surat di dalam amplop seperti itu. Satu persatu misteri pun mulai terkuak, dan malam itu juga Anan akan mengambil berkas remaja yang bekerja di luar kota 6 tahun lalu untuk menambah petunjuk. Karena berkas-berkas itu sudah dipindahkan oleh Pahilo ke rumahnya, Sena, Kabir, dan suku mengawasi di luar, sedangkan Anan menyelinap masuk ke rumah Pahilo melewati genteng, Lur. Tapi tiba-tiba iya, Pahilo memergoki Anan. Namun dengan mudah Anan merebut pisau itu dan situasi pun berbalik. Setelah itu Anan langsung mengambil berkas yang dia cari. Anan juga mengancam akan menyerang Pahilo jika dia memberitahukan kejadian malam itu ke orang desa. Dan Pahilo yang ketakutan pun berjanji akan tutup mulut. Begitu kembali ke rumah dinas dan membaca berkas tersebut, Anan pun menemukan catatan bahwa remaja yang kerja di kota Roti itu kayaknya tuh. Begitu kembali ke rumah dinas dan membaca berkas tersebut, Anan menemukan catatan bahwa remaja yang kerja di kota Gurgaon 6 tahun lalu adalah anak dari Nandan, si orang kaya yang bernama Wisnu. Anan pun memerintahkan timnya untuk mencari tahu apakah Wisnu ada di desa Sukamakmur saat hari pembunuhan Sri Devi. Dan mungkin saja, Lur, Wisnu adalah kekasih misteriusnya Sri Devi. Lalu keesokan paginya Anan menemui seorang warga yang mengetahui di manakah tukang pos Ngateman berada, dan alhamdulillahnya dia juga memberikan sedikit informasi bahwa Nandan maupun anaknya Wisnu dipandang sebagai orang baik-baik oleh warga desa. Namun setiap tahunnya Wisnu memang pulang ke desa Sukamakmur untuk menghadiri festival, yang mana festival itu selalu diadakan bulan Februari alias 3 bulan sebelum Sri Devi tewas, Lur. Dan itu adalah waktu yang sama dengan usia kehamilannya, ya kan? Ternyata Ngateman yang kini lumpuh di bagian kaki tinggal di rumah saudarinya. Dulu setelah kecelakaan Ngateman koma selama 2,5 tahun, namun untungnya sekarang kondisi ingatannya sudah sangat membaik, Lur.
dan kecelakaan itu bukan disengaja oleh seseorang. Lalu Anan pun mulai bertanya tentang amplop surat 6 tahun lalu yang ditemukannya dan ditujukan untuk Sri Devi. 88 ചെറുപള്ളി നടന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപകടം നടന്ന് 2.5 കൊല്ലത്തോളം അവിടുത്തെ ചികിത്സ ഉണ്ടായപ്പം ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ ചേട്ടന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ചെറുപള്ളി മറ്റാർക്കത്ത് വന്നിരുന്നായി ഓർക്കും. Setelah mendapatkan banyak petunjuk dan juga melakukan analisa yang mendalam, Anan pun menemui Pailo untuk mengembalikan berkas dan memberitahu jika dia sudah mengetahui tersangka pembunuhan Sri Devi. Maka dari itu Pailo diminta datang besok pagi karena sebagai kades dia harus menjadi saksi. Lalu keesokan paginya Pailo sudah datang dan Anan sempat menginterogasi Podian, yaitu mantan suami Reva yang sudah tobat juga tidak pernah membuat kekacauan lagi. Tak lama kemudian Pak Nandan pun datang dan Anan meminta Rafin untuk membawanya masuk ke ruangan. Gak pakai babi bu, Anan langsung menjelaskan bahwa pelakunya bukan seorang pemuda, melainkan pria tua yang usianya di atas 60 tahun dan pria tua itu adalah ayah dari kekasih misterius Sri Devi. Ternyata Anan telah berkomunikasi dengan si kekasih dan merekam percakapannya, di mana si kekasih mengatakan, "Pak Anan, aku memang menjalin hubungan dengan Sri Devi, namun tidak pernah memberitahukannya ke siapapun, bahkan ke orang tuaku sendiri karena pasti tidak direstui. Sejak kecil aku sudah mengenal Sri Devi, namun hubungan rahasia kita dimulai setahun yang lalu saat anak-anak muda suka makmur sedang kerja bakti bersih-bersih desa. Aku terpesona dengan kecantikan Sri Devi. Kita pun mengobrol dan hubungan kita semakin dekat. Bahkan Sri Devi juga merasakan cinta yang sama. Lalu aku memutuskan untuk kerja di luar kota, yaitu di New Delhi, untuk mengumpulkan uang demi hidup bersama Sri Devi. Saat LDRan kita saling mengirim surat dan aku selalu memakai nama samaran Leha agar tidak diketahui oleh orang tuaku di desa. വീട്ടിലറിയുമോന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന വരെയിലും പാടില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. കത്തുകളായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള എന്റെയും ശ്രീ മാസത്തിൽ 1-2 കത്തുകൾ. 8 bulan setelahnya aku pun pulang ke desa untuk menghadiri acara festival di bulan Februari tahun 1988. Dan ya betul, aku berasal oleh dengan Sri Devi, Pak Anan. Lalu 2 bulan setelahnya aku pun sangat terkejut karena Sri Devi mengirim surat dan memberitahu bahwa dirinya telah hamidun. Saat itu aku sangat panik dan setelah ngobrol-ngobrol dengan teman sekamar, aku pun memutuskan untuk kawin lari dengan Sri Devi. Surat pun kutulis untuk Sri Devi dan menyampaikan niatan kawin lari tersebut serta waktu juga lokasi pertemuan di desa. Aku dan temanku menginap di hotel dekat desa Sukamakmur. Lalu kita menunggu Sri Devi semalaman. Namun karena tidak kunjung datang ke lokasi pertemuan, kita akhirnya balik lagi ke hotel. Sampai akhirnya keesokan hari aku mendapat kabar jika Sri Devi ditemukan tewas. Dan temanku pun menyarankan agar kita segera balik ke kota untuk menghindari tuduhan dari kasus pembunuhan itu. അവിടെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തു. അവള് വന്നില്ല. ശ്രീദേവിക്ക് എന്തോ സംഭവം. അവൻ എന്നെ പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. Setelah mendengar rekaman percakapan itu, sontak Nandan terlihat sangat panik, gemeter, dan ketakutan karena suara si kekasih mirip dengan suara anaknya Wisnu. Apalagi sekarang Anan telah menduga dirinya adalah tersangka utama dari pembunuhan Sri Devi. Setelah itu Anan mengatakan bahwa penyelidikannya bisa sejauh ini karena dia telah menemukan banyak petunjuk, termasuk informasi penting dari tukang pos Ngateman yang selalu menerima dan mengirim surat Sri Devi. Ketika interogasi selesai, Nandan pun diperbolehkan pulang. Begitu pula dengan Pailo dan juga Rafin yang pulang ke rumahnya masing-masing. Anan sengaja membiarkan Pak Nandan pergi karena dia tidak memiliki kapasitas untuk menahan atau menangkap siapapun.
tahun. Maka dari itu Anan pun langsung meminta Pak Raja Gopal datang ke sana saat itu juga. Dan setelah Anan menjelaskan semua hasil penyelidikan secara rinci serta siapa pelaku sebenarnya, alhamdulillah Raja Gopal mengizinkan untuk menangkap si pelaku. Mereka semua pun akhirnya OTW ke rumah si pelaku. Namun terlihat banyak warga yang berbondong-bondong naik ke atas bukit karena ternyata lur, si pelaku baru saja bundir di sana, yang ternyata adalah സാറേ ആ നരിക്കുന്നുമലയിലെ സായിപ്പ് ബംഗ്ലാവിന്റെ പുറകിലുള്ള മരത്തല്ലേ ഒരു Iya, pelaku sebenarnya bukan Nandan, melainkan Rafin lur. Raja Gopal menemukan surat terakhir yang ditulis Rafin di saku bajunya, dan semua pengakuannya ada di sana. Jadi lur, ketika tadi Anan memutar suara rekaman percakapan, Rafin pun begitu terkejut karena dia tahu betul suara itu adalah suara putranya yang bernama Sudip, bukan suara Wisnu, anak dari Nandan. Semua bermula saat 6 tahun yang lalu. Ngateman memberitahu bahwa ada surat yang sering dikirim untuk Sudip di luar kota. Begitu melihat isinya, Rafin pun sangat terkejut karena ternyata Sudip telah berpacaran dengan Sri Devi hingga Hamidun. Lalu surat itu pun diberikan lagi ke Ngateman untuk dikirim, seolah-olah tidak pernah dibuka sebelumnya. Namun Rafin akhirnya memaksa Ngateman untuk memberikan semua surat yang dikirim Sri Devi maupun yang diterima oleh Sri Devi. Dan Rafin pun menyadari jika Sudip selalu mengirim surat dengan nama samaran Leha. Sampai akhirnya Rafin tahu Sudip berniat kawin lari dengan Sri Devi, yang mana di surat itu juga tertulis tanggal, lokasi, dan waktu pertemuan di desa. Betul sekali, malam itu Rafin sudah menunggu Sri Devi yang pasti lewat area hutan, dan Rafin pun langsung membentur-benturkan endas Sri Devi berkali-kali ke pohon hingga dia tewas lur. അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ച് അവരുടെ ആ ബന്ധം എനിക്കൊരിക്കലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു തന്ത പോലെ മെയ് 20 അവൻ വരുമെന്നും Rafin sadar jika cepat atau lambat dirinya akan ditangkap. Maka dari itu dia menulis semua pengakuan di surat tersebut dan memutuskan untuk bundir karena merasa malu atas perbuatannya 6 tahun lalu dan tidak mau dipandang orang-orang sebagai penjahat. Setelah itu kita pun diperlihatkan bagaimana kronologi Anan untuk menyelesaikan kasus ini yang sudah dijelaskan semuanya kepada Raja Gopal saat baru sampai. Anan sudah mulai curiga dengan Rafin sejak anggota CBI mengatakan jika kasus berhenti diusut saat mengetahui Ngateman kecelakaan dan koma. Lantas mengapa informasi tersebut tidak disampaikan oleh Rafin, ya kan lur? Dan dia hanya mengatakan jika kasus berhenti diusut ketika tes kesuburan Godan negatif. Dengan kata lain, Rafin tidak ingin Anan dan timnya menyelidiki kasus sampai ke Ngateman yang bisa menjadi saksi kunci. Lalu saat mengecek berkas Pailo, Anan juga melihat catatan jika Sudip bekerja di New Delhi, yang mana waktu perjalanan nggak sampai 1 jam ke kota Gurgaon, dan sudah sangat umum bagi para pekerja di New Delhi ngekosnya di Gurgaon supaya lebih murah lur. Itu artinya Sudip juga patut dicurigai sebagai kekasih Sri Devi karena alamat yang tertera dari amplop surat yang ditemukan berasal dari Gurgaon, ya kan? ശ്രീദേവി കൊലക്കേസ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന ആളെ കുറിച്ച് പന്തിയും ഗുർഗാവും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ ദൂരം കുറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് ഗുർഗാവ്. Untuk memastikannya, Anan pun pergi ke rumah Nandan dan setelah diberitahu temuan-temuan penyelidikannya, Nandan pun memperbolehkan Anan untuk mencocokkan tulisan tangan di amplop dengan tulisan tangan Wisnu yang ternyata berbeda lur, dan itu membuktikan Wisnu bukanlah kekasih Sri Devi. Selanjutnya Anan meminta bantuan Wisnu sebagai teman baiknya Sudip untuk mengecek apakah tulisan di amplop sama dengan tulisan tangan Sudip.
yang ternyata tulisan tangannya memang sama lur. Selain itu saat menginterogasi teman si tukang pos, dia juga mengaku sering memberikan surat-surat yang diterima maupun dikirim Sri Devi ke Ravin terlebih dahulu. Dan jelas penyelidikan kasus sudah semakin mengerucut sampai akhirnya Wisnu memberi kabar ke Anan jika Sudip mau menjelaskan yang sebenar-benarnya. Dan setelah mendengar semua cerita Sudip yang juga direkam, Anan pun menyimpulkan bahwa tersangka utamanya kemungkinan adalah Ravin. Namun karena masih bersifat spekulasi dan jika Ravin diinterogasi secara langsung dia pasti bisa mengelak, maka Anan memiliki ide untuk melakukan interogasi tipuan, yaitu dengan memanggil Nandan sebagai tersangka palsu. Dan Anan membeberkan segala temuannya untuk melihat bagaimana reaksi dari Ravin yang ada di sana lur. Ternyata Anan juga meminta Nandan untuk ikut bekerja sama, apalagi dia orang teater yang pandai berakting ya kan. Setelah mendengarkan semua penjelasannya, Nandan pun mau membantu dan ternyata cara itu berhasil karena terlihat raut wajah Ravin yang sangat terkejut dan panik begitu mendengar suara anaknya Sudip di rekaman. Kesimpulannya, motif pembunuhan dari Ravin adalah karena dia tidak sudi anaknya menikah dengan Sri Devi yang kastanya dianggap lebih rendah, status keuangannya dianggap lebih rendah, dan Ravin tidak mau reputasinya hancur jika orang-orang mengetahui anaknya kawin lari dengan Sri Devi karena telah hamidun. രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ മകൻ സുദീപിന്റെ ആണെന്ന് വിഷ്ണു എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവൻ ഇതൊന്നും നിഷേധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നോടെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഒരു കഥാനന്ദനാശാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടു. ഒരു നോർമൽ ഇന്റർഗേഷനിലൂടെ നേരിട്ട് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു. തന്റെ മകൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നെന്നറിഞ്ഞ് വിറളി പൂണ്ട ഒരു അച്ഛൻ നടന്നു. Raja Gopal pun memuji dan mengucapkan selamat atas kinerja Anan beserta timnya yang lagi-lagi berhasil memecahkan kasus pembunuhan. Akan tetapi Anan, Sena, Kabir dan suku terlihat lesu lur karena bagi mereka kasus itu gagal ditangani selama tersangkanya tidak berhasil ditangkap dan diadili. Meski begitu, Raja Gopal telah mengetahui kemampuan mereka dan tidak menutup kemungkinan Anan beserta timnya akan diberikan kasus-kasus lain yang mungkin lebih sulit untuk diselesaikan. You guys done your job, congrats. താങ്ക് യു സർ. കുറ്റവാളിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ അവരിത്തവണയും പാതി വഴിയിൽ. നമുക്കും കാത്തിരിക്കും അവർ പരിപൂർണ വിജയമാകുന്ന ആ ദിവസത്തിന്. Abuyar, gimana lur? Sama sekali tidak mengecewakan bukan film satu ini? Jadi kita tunggu saja sequelnya karena sudah dikonfirmasi dan sedang dalam proses diskusi katanya lur. Jadi pesan moral dari film ini adalah berasalolelah ketika sudah halal. Assalamualaikum.